Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas besar PKS 2 dengan anggota Muhammad Idul Saputra, saya sendiri dengan NIM 1212201123, dan rekan saya Muhammad Hasbi Ali Faiki dengan NIM 12122014. Di sini kami ingin menjelaskan tentang program yang telah kami buat sehubung dengan tugas besar PKS 2, yang program yang dengan judul kalkulator demografi sederhana dengan menerapkan konsep percabangan, perulangan, dan array. Di sini kepada Muhammad Hasbi Ali Faiki untuk dipersilakan menjelaskan codingannya. Ya, di sini kita menggunakan library yaitu iostream dan Math.h. Kemudian kita menggunakan namespace std untuk menyingkat std yang kita gunakan dalam program. Nah, di sini kita membuat fungsi untuk masing-masing perhitungan di awal. Di sini ada 5. Kita menggunakan float karena karena kemungkinan angkanya bisa koma gitu. Desimal. Kemudian di sini kita masuk ke in-main, kita mendeklarasikan untuk integer fill, kemudian char untuk pilih, dan float x, y, z, w. Nah, di sini kita menggunakan array pada 2 tempat, yaitu untuk string bio untuk identitas anggota. Kemudian kita yang kedua ada string pada menu berisi 5 data, yaitu yang pertama angka kelahiran kasar, yang kedua angka kematian kasar, yang ketiga angka pertumbuhan penduduk alami, yang keempat angka pertumbuhan penduduk migrasi, dan yang kelima angka pertumbuhan penduduk total. Kemudian kita masuk pada for untuk memanggil array bio kita, yaitu for char i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 7, i plus plus. Kenapa i sama dengan 7? Karena array kita berjumlah 8 dan dimulai dari 0. Setelah memanggil bio, kemudian masuk kepada judul kita, yaitu cout kalkulator demografi sederhana. Nah, di sini kita menggunakan do, perulangan do. Kenapa? Karena kita akan mengeksekusi dahulu, kemudian baru kita menanyakan perulangannya. Nah, dalam do kita masuk pada cout untuk pemilihan menu perhitungan, yaitu for char j sama dengan 0, j kurang dari sama dengan 4, j plus plus. Di sini untuk memanggil menu yang berjumlah 5, maka kita menggunakan j kurang dari sama dengan 4. Nah, kemudian cout masukkan pilihan Anda untuk memasukkan pilihan in fill. Nah, ketika kita memasukkan pilihan itu antara 1 sampai 2, nah maka kita masuk pada switch case. Kenapa kita pakai switch case? Karena perhitungannya sama, rumusnya sama, jadi kita menggunakan switch case untuk memudahkan. Di sini tadi sebelum switch itu kita diminta untuk memasukkan kedua variabel data. Yang pertama itu memasukkan angka jumlah kelahiran, angka kematian dalam 1 tahun dengan variabel x. Kemudian yang kedua angka jumlah penduduk suatu wilayah pada pertengahan tahun tersebut dengan variabel y. Kemudian ini cout rumusnya CBR growth rate x per y kali 1000 sebagai konstanta. Nah, kemudian di sini kita memanggil fungsi kita yang di atas, yaitu CBR. Nah, di sini kita mengganti dengan x dan y. Nah, di sini kita menggunakan break
karena kalau tidak menggunakan break, maka kedua case ini akan berjalan secara langsung. Nah, untuk memisahkan itu kita menggunakan break. Nah, pilihan kita yang kita masukkan adalah 2, maka kita akan masuk pada pemrograman, yaitu angka kematian kasar. Dengan perhitungan yaitu CDR sama dengan angka kematian dibagi dengan jumlah penduduk total dikali 1000. Nah, di sini kita juga memanggil fungsi yang di atas tadi. Di sini perhitungannya sudah ada. Jadi kita tinggal memanggil untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian else if, karena tadi if dan kemudian else dan kita if lagi untuk pilihan sama dengan 3, maka masuk pada perhitungan pertumbuhan penduduk alami. Di sini kita memasukkan dua variabel, yaitu tingkat kelahiran dalam 1 tahun dan tingkat kematian dalam 1 tahun. Yang kelahiran menggunakan X, yang kematian menggunakan Y. Di sini kita tunjukkan rumusnya, yaitu PA sama dengan angka kelahiran dikurangi angka kematian. Kemudian Cout untuk mengeluarkan rumusan perhitungan tadi yang kita sein-kan tadi. Di sini PA sama dengan X kurang Y, X dikurang Y sama dengan, nah kita memanggil lagi fungsi kita yang di atas, yaitu ini, yang ini, float PPA C sama dengan A min B, gitu. C. Nah, di situ gunanya agar kita mempersingkat perhitungan tersebut dan langsung keluar hasilnya. Kemudian jika kita masukkan angka 4, maka masuk pada pertumbuhan penduduk migrasi. Kita memasukkan 2 variabel angka. Yang pertama untuk tingkat imigrasi, yaitu migrasi masuk, variabelnya X. Kemudian angka tingkat emigrasi atau migrasi keluar dengan variabel Y. Dan ini rumusnya PM pertumbuhan migrasi, yaitu imigrasi dikurang emigrasi. Di sini perhitungannya sama, kita memanggil fungsi di atas tadi. Nah, kemudian jika kita yang inputkan pilihan menunya adalah 5, maka masuk pada program pertumbuhan penduduk total. Di sini kita memasukkan 4 inputan. Yang pertama angka kelahiran dalam 1 tahun, yang kedua angka kematian, yang ketiga angka imigrasi, yang keempat angka emigrasi. Ya, kita menggunakan variabel X, Y, Z, dan Y. Di sini rumusnya pertumbuhan total, yaitu kelahiran dikurangi kematian ditambah imigrasi dikurang emigrasi. Nah, jika inputan kita di luar angka 1 sampai 5, maka akan keluar kalimat operasi perhitungan yang Anda pilih tidak tersedia. Setelah itu akan muncul kalimat pertanyaan, apakah Anda ingin menggunakan kalkulator lagi dengan pilihan Y atau T. Di sini sein pilih untuk memilih Y atau T dengan menginputkan antara Y atau T. Jika kita memilih Y, nah di sini kita menggunakan while untuk kembali kepada perulangan do yang dari atas. Perulangan do di atas ini kita masuk ke menu awal. Jika kita menginputkan T, maka program ini akan selesai. Ini saya akan menjalankan atau merun program yang telah kami buat. Nah, setelah saya mengklik tombol run, maka akan muncul tampilan awal seperti ini.
dan di bagian atas terdapat biodata kami. Saya Muhammad Idrus Saputra dan NIM saya, dan rekan saya Muhammad Hasbi Ali Faiki dengan NIM-nya. Dan di sini terdapat garis pembatas. Nah, di bawahnya terdapat judul dari program yang telah kami buat, yaitu kalkulator demografi sederhana dan pilihan menu perhitungannya. Dan di sini terdapat 5 pilihan menu. Yang pertama ada angka kelahiran kasar, yang kedua ada angka kematian kasar, yang ketiga ada angka pertumbuhan penduduk alami, 4 angka pertumbuhan penduduk migrasi, dan 5 yang terakhir angka pertumbuhan penduduk total. Di sini masukkan pilihan Anda. Di sini saya akan mencoba menggunakan perhitungan poin ketiga, yaitu angka pertumbuhan penduduk alami. Saya klik angka 3, enter. Maka akan muncul yang pertama di sini ada definisi dari pertumbuhan penduduk alami, dan selanjutnya ada masukkan angka tingkat kelahiran dalam 1 tahun. Di sini saya akan mengambil contoh angka kelahiran dalam 1 tahun 3.400. Enter. Selanjutnya untuk memasukkan angka tingkat kematian dalam 1 tahun. Di sini saya akan mengambil contoh 2.500. Enter kembali. Maka secara otomatis akan muncul PA sama dengan L dikurang M. Di sini adalah rumusnya. PA yaitu pertumbuhan alami sama dengan L angka kelahiran dikurang M angka kematian. 3.400 dikurang 2.500 yaitu 900, yang berarti angka kelahiran yang berarti pertumbuhan alaminya adalah 900. Jika pertumbuhan alaminya bernilai negatif, maka berarti jumlah penduduknya berkurang dari kondisi awal. Nah, di bawahnya ada pertanyaan, apakah Anda ingin menggunakan kalkulator lagi? Y garis miring T. Jika Anda ingin menggunakannya lagi, maka Anda klik Y. Jika tidak ingin menggunakannya lagi, maka klik T. Di sini saya akan mengakhiri program yang telah kami buat ini dengan mengklik T. Enter. Nah, maka secara otomatis program yang telah kami buat selesai. Nah, sekian penjelasan tentang program kalkulator demografi sederhana yang telah kami buat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.